kebukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan
akan bersama-sama menyanyikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seberapa banyak tempat ini yang percaya Tuhan Yesus baik, bersama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama kita katakan Tuhan baik. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir, yang selalu mengalir, yang tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Kita mau lebih sungguh bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab Yesus dialah menara dan perlindungan kita. Dialah gunung batu keselamatan kita. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Sebab jalan-Mu ajaib dan dahsyat segala perbuatan-Mu. Dan janji-janji-Mu itu yang menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang, Dan ku tenang di dalam cara-Mu. di mana tinggal tenang, di situ terletak kekuatan saudara. Tinggal tenang di bawah kaki Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah pujian kami boleh memperkenan hati Tuhan sebagai dupa yang harum di hari ini. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa gelapan ingin mengambil benih firman, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom. Shalom. Hari ini kita melanjutkan tentang seri pertumbuhan rohani, dan saya melambangkan pertumbuhan rohani itu dengan pertumbuhan tanaman supaya kita lebih gampang mengerti. Dan memang saya banyak mengeluarkan tentang tanaman. Kita sudah memeriksa pohon anggur ya, kemudian pohon ara, dan nanti kita akan memeriksa lebih dalam. Periode terakhir itu tentang dua pohon lambang kebenaran ya. Yang satu pohon korma, yang satu pohon aras. Kita akan bahas hari ini dan mungkin belum selesai, nanti periode yang akan datang, yaitu kita baca bersama 2-3. Orang benar seperti pohon korma. Haleluya. Dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, saya bacakan ayat 13.
Orang yang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi sekali lagi yang akan kita periksa adalah pohon korma dan pohon aras, seperti yang ditulis dalam firman Tuhan, ya. Kalau saudara adalah orang yang benar, maka saudara ini firman Tuhan mengibaratkan saudara seperti pohon korma dan pohon aras. Kalau firman Tuhan menulis pohon korma dan pohon aras, berarti banyak sisi positif yang harus kita pelajari. Bukan hanya kita pelajari, tetapi kita juga bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi seperti yang firman Tuhan harapkan, menjadi pohon korma dan pohon aras. Pohon korma yang dimaksud di dalam Alkitab di sini, karena pohon korma itu ada banyak jenis, ya, tidak hanya satu jenis, yaitu Punix dactylifera, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah date palm. Bahasa Latinnya adalah Punix dactylifera, termasuk genus Punix karena depannya katanya Punix, ya. Dan buahnya itu bukan hanya manis tetapi sangat manis. Kalau orang di tempat kerja, di lingkungan Banjar, di tempat saudara kuliah, orang melihat saudara sebagai buah yang manis atau yang sepet, menjadi peacemaker atau menjadi troublemaker. Saudara bisa membagi berkat atau saudara yang malah bikin keonaran di tempat itu. Sekali lagi, saudara harus menjadi seperti pohon korma. Jadi kita belajar firman Tuhan bukan hanya mengetahui apa itu plusnya pohon korma, tetapi kita menempatkan diri kita. Ya. Pertama ditemukan di Irak, itu ada di Taman Eden dan tumbuh lurus antara 15 sampai 25 meter. Saya menuliskan di situ, sifat orang yang benar itu ditandai dengan kehidupan yang manis. Hidup saudara ini harus dalam tanda petik manis dan tegak lurus. Apa artinya tegak lurus? Benar, meskipun diterpa angin. Semua dalam tanda petik. Angin ini adalah kehidupan dunia yang makin lama makin menyesatkan. Ada seorang hakim yang luar biasa, ya, hakim agung yang sudah meninggal dan namanya diabadikan di salah satu gedung di Mahkamah Konstitusi, Baharudin Lopa. Dia mengatakan sesuatu istilah yang bagus yang saya sitir. Banyak yang salah jalan, tetapi mereka merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Sebetulnya dia salah jalan, cuma dia tidak merasa salah jalan karena apa? Banyak teman-temannya yang juga salah. Kalau saudara melihat ada begitu puluhan pejabat tinggi yang ditangkap oleh KPK, gubernur, bupati, wali kota. Ada 5 menteri, 4 sudah ditangkap, 1 hampir ditangkap, SYL, ya, bukan SBY loh ya, SYL. Nanti akan hampir ditangkap kelihatannya. Dan ada banyak pegawai-pegawai BUMN, pejabat-pejabat pajak. Sudah sekarang lagi kasus disidangkan tentang Mario Bros, ya. Yang diam tuh awas kuisnya keluar minggu ini. Siapa persidangan apa dalam minggu ini? Kalau Mario Bros, nah saudara nanti saya kasih hadiah yang luar biasa, mentraktir kita, ya. Sidang, bapaknya sudah ditangkap juga dan hartanya banyak yang disita.
Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Haleluya. Haleluya. Berani benar meskipun sendirian. Halah, jalan di kuburan malam-malam sendiri aja lari kok. Ayo kita mengucapkan bersama-sama. Sifat orang yang benar kita baca dengan yakin. 2, 3. Sifat orang yang benar ditandai dengan kehidupan yang manis dan tetap tegak lurus meski diterpa angin. Ya, puji nama Tuhan. Saudara harus seperti itu. Tetap tegak lurus meskipun kiri kanan saudara korupsi, berbuat yang tidak baik, kita tetap tegak lurus seperti kader-kader PDIP yang berkata, saya tegak lurus terhadap partai, ya. Saya tegak lurus terhadap Tuhan Yesus. Amin. Ya, haleluya. Saya bukan di endorse oleh PDIP atau oleh Ganjar, meskipun dia minggu ini ada di dekat rumah saya, ya, dan dia melakukan orasi untuk memilih dia. Haleluya. Saya tidak mendukung sebab saya tidak dipilih menjadi calon wakil presidennya. Kita belajar tentang korma sekarang. Kenapa kok kalau orang sekarang lagi musim haji, manasik haji, ya, bukan manasik, naik haji. Orang-orang yang di padang pasir, sekarang di Mekah itu suhunya sudah 45 derajat Celcius. Mereka banyak mengkonsumsi korma, karena setiap biji korma yang seginian itu mengandung 50 sampai 70 kalori. Kalau dia makan 10, 500 sampai 700 kalori, itu lebih besar dari daging yang saudara makan. Apa itu kalori? Kalori itu adalah tersedia pada makanan yang kita makan dan kita mengeluarkan energi yang dihitung per kalorinya. Jadi semakin kita makan makanan yang berkalori, semakin kita berenergi dan semakin kuat. Orang-orang yang naik haji itu perlu makan itu supaya dia kuat. Apa? Panas. Panas itu sangat melemahkan orang. Kalau dingin, waktu saya ada di Jepang, tour guide-nya berkata, kalau di sini musim panas tuh gila sekali panasnya. Banyak orang tua yang meninggal. Makanya kita tahu sekarang sampai data kemarin sudah 69 jemaah haji Indonesia yang meninggal. Kenapa? Kebanyakan orang tua. Kenapa? Panas. Ya, kalau dingin kita bisa berlindung di balik selimut, pakai kaos kaki, pakai baju rangkap-rangkap. Ya, waktu saya di Eropa pertama kali saya ke Belanda, pagi-pagi suhunya 2 derajat. Buang air besar tuh sulit saudara ya, karena malu dia saudara, dingin sekali. Malam bisa minus, itu pakai baju rangkap-rangkap. Tapi kalau panas, nah dia ngomong tour guide-nya, susah. Kalau kita pasang AC keras-keras, besoknya masuk angin. Saudara jangan memikirkan di Jepang tuh lalu pasang kipas angin, nggak ada kipas angin saudara ya. Sudah dibuang kipas angin. Pasang AC keras-keras, besoknya sakit. Buka baju, ya sakit juga. Repot kalau panas itu. Kemudian yang kedua, umur pohon korma ini dapat mencapai 100 tahun. Lebih tua dari rata-rata manusia. Jadi kalau saudara di sini tidak bisa. Kalau di sini bisa, saudara akan menjadi kaya raya ya. Kalau bisa menternakkan, mengembangbiakan pohon korma ini kaya raya, tapi tidak cocok. Karena dia bertahan sampai 100 tahun dan saudara, dia ini bisa berbuah setelah umur 4 sampai 7 tahun. Kenapa itu? Ya nunggu dia tinggi agak lama, kan 15 sampai 25 meter. Pertumbuhannya tidak bisa cepat. Tapi begitu dia sudah berbuah,
Begitu dia sudah berbuah, satu pohon ini bisa menghasilkan 80 sampai 120 kilo. Ini bukan besi. Tidak seperti kelapa yang gede. Kalau kelapa itu satu pohon 80 kilo, tidak perlu banyak-banyak buahnya karena satu buah kelapa berat. Tapi korma kecil, ya itu kan ada gambarnya itu, macam-macam jenis korma, ya 80 sampai 120 kilo satu pohon, luar biasa sekali. Apa yang kita pelajari dari sini? Saudara sebagai orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, saudara ini harus bisa memberikan kegunaan bagi banyak orang. Saudara harus bisa memberi kegunaan bukan hanya untuk keluarga saudara sendiri, tetapi bagi banyak orang. Ayo, pegang dada saudara yang di rumah yang menyaksikan juga melalui YouTube atau First Media. Pegang dada saudara dan katakan, saya harus bisa berguna bagi banyak orang. 2, 3. Saya harus bisa berguna bagi banyak orang. Amin. Bukan merugikan banyak orang. Kalau saudara cuma memberikan kegunaan buat keluarga saudara sendiri, tidak ada pohon korma itu yang buahnya itu hanya untuk pemiliknya. Mati pemiliknya kalau dia makan 80 sampai 120 kilo, meskipun dia itu orang Arab. Kebanyakan kalori juga ambruk. Ini disebar. Ya. Firman Tuhan mengatakannya mula-mula saudara seiman. Saudara memperhatikan gereja di mana saudara beribadah diberkati setiap minggu dengan pujian penyembahan firman Tuhan. Saudara sudah balik ke gereja enggak uang saudara? Kalau sudah, kita sebar kepada yang lain. Jangan dibalik. Yang di sana diperhatikan dulu, yang di dalam tidak. Padahal saudara setiap minggu beribadah, makan firman Tuhan yang bagus di gereja. Nanti pun kalau saudara sakit atau saudara meninggal, gereja yang mengurus. Terserah. Saudara mau marah, mau sakit hati tidak masalah buat saya. Saya juga bisa marah, kan saya minggu lalu ngomong begitu. Tolong dimatikan. Ini adalah gambar yang bagus, saudara perhatikan baik-baik ini. Manfaat pohon korma dari akar sampai daun. Ya, coba kita lihat dari akar saja. Akar pohon korma ini bermanfaat untuk kelestarian tanah. Juga bisa dibuat menjadi gelang, kalung, dan lainnya. Baru tahu kan? Jadi kalau saudara ke Arab atau Timur Tengah bisa beli kalung atau gelang, ya salah satunya dari akar pohon korma. Dahan untuk konstruksi pondok, jembatan, irigasi, membuat kerajinan dan kayu bakar. Yang paling sederhana kan kayu bakar. Itu mungkin yang kecil-kecil atau yang kurang bagus ya. Tapi untuk konstruksi jembatan, irigasi, berarti apa saudara? Kuat. Betul? Kuat. Serbuk sari bunga kurma jantan menyuburkan organ reproduksi dan memelihara kesehatan. Sekarang tahu ya kenapa orang Arab itu perkasa. Halo, enggak usah terlalu tegang saudara ya. Saudara enggak usah pura-pura enggak ngerti, pura-pura enggak tahu. Semuanya sudah tahu di tempat ini. Orang Arab itu perkasa kenapa? Ini dia. Kita kan enggak tahu kalau di Arab ini pasti dijual nih makanan mengandung serbuk sari korma. Menyuburkan organ reproduksi baik laki maupun perempuan. Saya jarang mendengarkan orang Arab itu mandul, malah anaknya itu banyak kalau enggak ditahan. Daun. Nah,
saudara-saudara di sini yang kurang perkasa, kalau ada teman saudara naik haji, kan kita punya bersosialisasi dengan banyak agama toh. Teman-teman saudara kan bukan hanya orang Kristen saja. Kalau dia naik haji, saudara titip, jangan titip air Sam-Sam. Air Sam-Sam di Indonesia sudah ada, tapi pakai es depannya, Sam-Sam, itu ya. Jangan pesan kurma, di sini sudah jual, tapi pesan serbuk sarinya. Jangan lupa itu ya. Pesan apa saudara? Itu Pak, yang dari mana itu Pak Fendi nomor 1 dia suaranya. Kemudian daun untuk pembangunan pondok di Afrika Utara, pembuatan tikar, layar dan lainnya. Ya Afrika Utara juga panas. Kenapa kok bisa? Ya karena dia tumbuhnya pohon korma ini kan di daerah panas, tidak ada di Eropa. Pembangunan pondok, pembuatan tikar, layar dan lainnya. Biji, ini dia. Jadikan kopi dengan berjuta manfaat, pakan ternak dan bahan baku kerajinan. Jadi saya percaya orang-orang yang naik haji atau yang ke Arab, Uni Emirat atau Dubai atau kemana, mungkin ada kopi korma. Ya, di sini sulit. Kemudian buah mengandung zat gizi bermanfaat bagi tubuh serta mengendalikan kadar gula darah. Ini yang saya baca bolak-balik, ya. Buah korma itu sangat manis. Tidak bilang sangat manis, ya manis lah. Jarang ada orang jual korma lalu kecut, itu korma rusak. Tetapi ternyata buahnya itu bisa mengendalikan kadar gula darah. Jadi saudara makan korma banyak-banyak di Arab Saudi pas panas begitu naik haji, mereka tidak lalu gula darahnya lalu jebol, tidak. Malah mengendalikan kadar gula darah. Kok bisa gitu Pak? Ya kita simpan pertanyaan itu, tanya sama waktu saudara ketemu Tuhan Yesus nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Berarti saudara ini harus bisa bermanfaat dalam segala segi. Kalau kita dulu waktu SD kan diajar. Saya mau tanya sekarang, saudara lulus SD enggak? Ini pertanyaan ya. Binatang apa yang dari atas sampai bawah bermanfaat, bahkan sesudah dia mati juga bermanfaat? Apa saudara? Enggak diajarin di sekolah. Binatang apa saudara? Ada yang bilang ayam. Ayam kalau mati bermanfaat untuk apa? Untuk perut saya. Apa? Ada yang bilang apa? Derta apa? Derta? Landak katanya. Hah? Sapi. Sapi. Saya juga diajar dulu sapi. Tasnya bisa, kulitnya bisa untuk tas, ikat pinggang. Kalau dia sudah mati, kalau masih hidup kan tidak bisa. Dagingnya sudah makan, ya semuanya, susunya. Binatang apa lagi? Coba. Banyak saudara. Masa mikir gitu aja? Jangan gini loh. Kalau saya ngasih pertanyaan yang seperti gini, jangan saudara mikirnya gini. Ini Efesus ini. Oh, ini Pak John mungkin sedang bilang tentang Barnabas. Yang ponaannya siapa itu yang pergi sama Paulus. Oh ini mungkin Antioquia. Yang dasar-dasar saja. Coba saya lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan dulu. Itu dulu SD-nya aja nggak lulus saudara ya. Nggak usah terlalu firman Tuhan saya ini terlalu tinggi. Binatang apa yang berguna, sangat berguna? Lalu mikirnya ini, binatang apa yang ada di dalam Alkitab ya? Dinosaurus mungkin. Korma ini disebut sebagai pohon elok. Siapa yang bilang Pak? Firman Tuhan. Saudara ini juga harus disebut sebagai orang yang elok. Haleluya. Elok ini bukan berarti cantik atau ganteng, tidak. Semua di tempat ini, semua yang laki ganteng-ganteng. Semua yang perempuan cantik-cantik. Coba lihat kiri kanan saudara. Kasih tahu kalau dia perempuan, kasih tahu kamu ganteng. Kalau dia
Laki kasih tahu kamu cantik ya. Coba kasih tahu dia. Kiri kanan saudara, semuanya ganteng-ganteng, semuanya cantik-cantik, tapi belum tentu elok loh. Ganteng sih ganteng, ya, tapi kemayu. Badannya gede, tapi begitu ngomong, saudara-saudara, saya pernah itu ya, Pak Pohok ingat waktu kita men's camp di Bedugul ya, Pak Pohok ikut waktu itu. Ya, sama Pak Aryono ya. Orang gede sekali. Begitu dia ngomong saya kaget saudara ya. Lalu saya minggir, takut saudara ya. Saya ingin menyaksikan kasih Tuhan, begitu suaranya. Tetapi tidak juga perempuan, tapi tomboy. Nah, omong-omong tadi choir kita 3 orang itu kalau sudah mengikuti gerakannya dengan baik, itu gerakan tingkat tinggi dari Andri Wongso. Tepuk tangan buat mereka choirnya ya, luar biasa sekali. Ya itu gabungan antara senam Indonesia Sehat dengan Andri Wongso. Ada sikut kiri, ada pukul kanan. Sikut kiri, pukul kanan ya. Luar biasa. Ada juga gerakan, wah waktu gini Henok datang nggak hari ini Henok? Henok datang, Henok nggak datang, 2 kali nggak datang. Wah bisa goyangnya luar biasa. Saya lihat Pak Pohok itu wah luar biasa ya. Imamat 23 ayat 40 bacakan. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Amin. Ya, saudara lihat ini. Firman Tuhan pada saat itu orang Israel disuruh harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok. Berarti bukan hanya satu pohon. Bukan dari buah-buah dari pohon yang elok, tidak, pohon-pohon. Apa pohon-pohonnya itu? Yang pertama, pohon korma. Yang kedua, gandarusa. Kalau gandarusa saya tidak tahu. Di sini siapa yang sarjana pertanian ada? Yere kan sarjana pertanian dulu. Apa tuh gandarusa? Oh, sudah dimakan sama dia. Pohon korma dan gandarusa. Firman Tuhan menuliskan itu adalah pohon yang elok. Elok nih saya pelajari dari bahasa Ibrani hadar, yang berarti kecemerlangan atau kemegahan. Sekali lagi, elok itu bukan cantik atau ganteng, bukan. Tetapi kecemerlangan atau kemegahan. Nah, sekarang kita hubungkan. Kita harus menjadi pohon korma yang berguna bagi banyak orang, apapun kita berguna. Perkataan kita, tindakan kita, sikap kita, ya dan lain sebagainya. Dari kata elok ini yang berarti kecemerlangan dan kemegahan, maka pelepah-pelepah, kalau saya lihat ini ya, buah-buah dari pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon korma. Saya ambil kata pelepahnya. Pelepah ini melambangkan hidup yang bermegah, bukan untuk diri saudara. Ada orang yang bermegah untuk dirinya, misalnya kaya, terpandang, punya jabatan, pintar. Di hadapan Tuhan, meskipun saudara ini kaya raya, pintar, jenderal, semua sama nilainya. Haleluya. Nilai saudara ini sama di hadapan Tuhan, setengah sikal nilainya. Tetapi ini bermegah dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku mau bermegah dalam banyak kesengsaraanku, penderitaanku karena Tuhan. Bermegah, kalau saudara mau bermegah, itu bermegahlah dalam Tuhan. Saudara bisa menjadi anak Tuhan yang setia, yang rajin membaca Alkitab, yang tidak bolos dalam ibadah, yang rajin kersel, rajin
kalau ada temannya yang sakit dan lain sebagainya, membesuk, rajin berdoa buat gereja, buat gembala saudara, buat teman-teman saudara. Tidak, saudara rajin berdoa untuk diri saudara, semuanya untuk diri saudara. Itu bukan bermegah dalam Tuhan. Kalau saudara belum bisa seperti itu, sekarang kita belajar toh. Makanya saya ajarkan kepada saudara. Dan dalam zaman Romawi, kalau ada olahragawan yang menang, maka dia akan disambut dengan pelepah. Pelepah apa? Korma. Kenapa? Inilah. Karena artinya cemerlang dia. Ya, jadi juara, lari atau apa olahraga. Atau yang kedua, kalau pasukan, zaman dulu tuh sering terjadi peperangan untuk menaklukkan daerah. Dan pasukan Romawi ini pasukan yang luar biasa pada zamannya. Kalau pasukan itu menang, mengalahkan tempat yang lain, maka itu akan disambut oleh masyarakat. Dengan apa? Pelepah korma. Artinya apa? Wow, megah. Cemerlang kamu, luar biasa. Apa hubungannya dengan kita? Nanti dulu. Sebelum itu ya, sekarang saya mau bicara juga yang lain. Kita lihat nubuat Yohanes bagi mereka yang menang dalam peperangan iman. Lihat di sini, orang olahragawan atau pasukan yang menang disambut dengan pelepah korma. Ibrani mengatakan 12, kita ini ada dalam gelanggang, ada yang bisa melanjutkan? Pertandingan iman. Pertandingan ini, gelanggang pertandingan ini olahragawan. Gelanggang pertempuran itu untuk pasukan. Masuk ya keduanya. Kita ada dalam gelanggang pertandingan iman. Setiap dari saudara yang percaya kepada Tuhan masuk dalam gelanggang pertandingan iman. Dalam gelanggang pertandingan olahragawan, ada yang keluar sebagai pemenang, ada yang keluar sebagai loser. Gelanggang pertempuran juga begitu, ada pasukan yang keluar menang, ada yang habis kalah. Demikian juga anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan di rumah. Saudara masuk dalam gelanggang pertandingan, ada yang sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, tetapi keluar sebagai loser, kalah. Kalah sama siapa? Sama dirinya sendiri, sama kedagingan. Jangan bilang kita kalah gara-gara iblis. Iblis jangan selalu dijadikan kambing hitam. Adalah pilihan bagi kita membiarkan iblis itu menang atau kalah. Betul kan? Sekali lagi saya ulangi. Pilihan saudara membiarkan iblis itu menang atau kalah terhadap saudara. Ada yang saudara meskipun mungkin baru 5-6 tahun mengikut Tuhan, saudara meninggal atau Tuhan sudah datang, tetapi saudara keluar sebagai pemenang, maka orang yang menang dalam peperangan iman itu, Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Amin. Ya. Napasnya masih kuat kalau baca itu. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa. Siapa orang-orang ini? Ini adalah orang-orang yang berdiri di hadapan tahta. Tahta siapa? Tahta Allah. Di hadapan tahta Anak Domba. Mereka memakai jubah putih. Ya, kalau semuanya pakai baju putih itu keren. Dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kenapa megang?
Yang saya omongkan ini bukan hanya memegang pelepah korma, tidak ada ya, saya lupa bawa daun palem. Di rumah saya itu ada palem juga ya. Kenapa kok mereka megang daun-daun palem? Ini siapa nih? Orang-orang ini siapa? Ini orang-orang yang sudah menang, yang diangkat pada saat rapture. Tidak ikut masa antikris. Karena ini Wahyu pasal awal 7 sebelum masa aniaya kecil dan masa aniaya besar. Ini adalah orang-orang yang diangkat pada saat pengangkatan pertama, yang saya khotbahkan istilahnya adalah jemaat apa saudara? Anak sulung. Jas, saudara masih ingat itu? Jemaat anak sulung yang diangkat tidak mengalami masa antikris. Kalau bahasa teologi ini adalah pre-tribulation. Kita masih belajar dengan baik. Saya mengajar di sekolah tinggi teologi Injili. Ada beberapa doktrin mereka yang berbeda soal baptisan air. Soal Roh Kudus, mereka mempercayai Roh Kudus tapi tidak dalam kenyataannya. Tetapi perhatikan saudara, STTI ini juga mengajarkan mereka menganut paham pre-tribulation. Diangkat sebelum antikris ini muncul. Ini orang-orangnya dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa. Berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, di hadapan Yesus. Mereka bersorak-sorai. Memegang apa? Daun palem. Artinya apa ini? Menang. Bersukacita. Tidak mengalami masa antikris. Menang dalam peperangan iman. Apa sih Pak kalau saudara bertanya? Atau saudara pura-pura kurang mengerti maksudnya peperangan iman? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam hidup ini 2 Korintus 5, for we walk by faith, we live by faith. Kita berjalan dengan iman. Semakin besar iman saudara, semakin saudara bisa menjalani hidup ini dengan baik. Saya bolak-balik suka bercerita kisah-kisah nyata. Terakhir saya ingat bagaimana orang yang melamar pekerjaan. Yang pertama syarat yang dia kasihkan bukan dia tanya gajinya, tapi dia tanya, saya hari Minggu dapat libur atau tidak. Sebab hari Minggu saya ke gereja dan pelayanan. Jangan saudara dengan mudahnya, sekarang dunia ini ya, zaman saya sekolah dulu hari Minggu is libur, holiday. Kalau zaman sekarang, libur itu dibuat kegiatan oleh sekolah. Ini ekstrakurikuler Minggu. Betul kan? Ya, betul kan? Lihat anak-anak saudara. Saking kita, nanti akan saya jadikan lagi gereja 2 kali dan sekolah Minggu kembali pagi. Sekarang kalau sore ya anak-anaknya bisa pergi ke lain. Kalau orang anak-anaknya ekstrakurikuler atau ada lomba menggambar, lomba mewarnai, lomba dan lain sebagainya, anak-anak itu apa bisa berangkat sendiri? Yang nganter siapa? Orang tuanya. Jadi orang tuanya juga tidak ke gereja. Dan sekarang alasannya paling gampang. Gampang sekali alasannya. Apa alasannya saudara? Saya kan bisa ikut apa? Online. Dan nanti kalau gereja sudah 2 kali online juga saya hapus. Meskipun kita memberikan banyak berkat ya lewat YouTube, tetapi itu keputusan yang harus kita ambil untuk mendewasakan yang di dalam dulu, bukan yang di luar. Kerja Minggu dipaksa masuk atau tidak dipaksa karena uang lemburnya gede, itu saudara sudah kalah. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, saudara mengharapkan mahkota kehidupan masuk dalam kerjaan 1000 tahun damai. Saudara sudah lihat atau belum? Halo? Sudah lihat atau belum? Belum. Betul atau tidak? Belum tahu.
Tapi saya percaya, karena apa? Karena saya punya iman. Orang-orang yang seperti itu, dia ini imannya makin lama makin besar. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Makin banyak saudara mendengarkan firman, baca firman, makan firman, melakukan, saudara makin kuat, makin sehat. Makin mampu menjalani hidup ini. Jadi jalan ini gak usah mikir yang pusing. Sehingga genaplah firman Tuhan dalam diri saudara. Apa yang tidak pernah saudara lihat, saudara dengar, saudara akan mendapatkannya. Kenapa saya tidak pernah mendapatkan itu, Pak? Iya. Kenapa? Imanmu kecil. Bagaimana kamu iman kecil mengharapkan yang gede? Bagaimana saudara gaji kecil mengharapkan jalan-jalan sampai ke Afrika, ke Amerika? Tidak mungkin. Semakin iman saudara besar, semakin saudara tidak usah pikir kiri kanan. Tuhan itu mengatur perjalanan saudara. Haleluya. Loh, saya ulangi contoh saya loh. Tidak bosan-bosannya saya mengingat betapa besar kasih Tuhan. Kami ada ke Gunung Fuji. Kalau untung bisa sampai level 5. Kalau enggak level 3. 1, 2, 3, 4, 5 itu makin lama makin ke atas terus. Jalannya nanjak, naik bis. Level 6 tuh hanya untuk presiden menerima atau kaisar PM Jepang menerima tamu-tamu negara. Itu pemandangan yang luar biasa. Level 7 itu hanya untuk mengawasi. Yang memegang kunci istilahnya. Kalau di Indonesia kan ada Mbah Marijan itu. Tour guide-nya sudah bolak-balik ngomong. Saya 2 kali membawa tur ke sini 2 minggu lalu dan sebulan lalu tidak bisa sampai level 5, hanya sampai level 3. Karena Gunung Fuji itu juga disebut gunung apa saudara? Malu. Kalau saudara kuis, jangan malu-maluin saudara ya. Level berapa Pak John sampai? Ada yang jawab 1, 2, 3, 4, 5. Hari itu saya bisa sampai level 5. Besoknya jam 9, setengah 10. Tidak kelihatan pucuknya Fuji itu. Sudah berkabut sampai malam itu tidak kelihatan. Ya, saya masih ada di daerah Fuji 2 hari. Besok tidak kelihatan. Tapi hari itu tour guide-nya bolak-balik bilang, luar biasa saudara ini sangat beruntung. Tour guide lokal kami yang dari Indonesia, dia juga berkata, saya juga sudah 2 kali ke Jepang kan dari tour guide lokal, saya tidak pernah bisa lihat Fuji secara keseluruhan. Kenapa? Itu dia, malu dia. Tapi waktu saya datang, saya bilang sama Fuji, kamu jangan malu-maluin aku, sudah datang jauh-jauh kamu. Tampakkan wajahmu, kelihatan dia. Kalau saudara punya iman yang besar, saudara jalan, kiri kanan banyak setan, iblis, baik dalam bentuk yang mengerikan maupun yang ingin menjatuhkan saudara, saudara jalan saja. Tidak saudara pulang kerja malam-malam lewat kuburan, begidik semua bulunya. Bulu kuduk, bulu ketiak, bulu mata, semuanya ketakutan. Ya, tidak usah lihat kiri kanan, itu mungkin saudara. Kalau saudara memenangkan pertandingan iman, lihat ini. Saudara akan bisa megang daun palem. Bisalah. Pelepah korma juga. Sebagai tanda apa? Tanda menang. Dalam perjanjian lama, ini kan Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu hari raya umat Allah, orang Israel, itu nanti melambangkan peristiwa yang akan terjadi dalam perjanjian baru waktu Alkitab itu ditulis. Sekarang kita sudah tahu dan kita bisa memeriksa. Dalam perjanjian lama, Paskah ya, itu artinya domba Paskah disembelih. Setiap kali mereka merayakan Paskah, mereka harus menyembelih domba Paskah. Ada aturannya, saya tidak ingat umur berapa dombanya, apa mungkin setahun, jantan, tidak bercacat. Ya, dalam perjanjian baru tidak lagi menyembelih domba, karena apa? Karena Tuhan Yesus
sebagai substitusi, sebagai anak domba Allah. Ya, kalau misalnya dalam perjanjian lama domba Paskah yang dipotong 1 tahun, 1 tahun ini masih kecil. Nggak tahu 1 tahun atau berapa bulan saya lupa. Ya, anggap aja lah ini masih kecil. Bukan domba yang udah besar, yang ikut fitness sehingga kalau dimakan alot dagingnya. Dalam perjanjian baru dilambangkan dengan Yesus, anak domba Allah. Luar biasa kata itu. Sehingga kita sekarang waktu Paskah tidak lagi menyembelih domba. Kalau enggak kan kita jadi ngikut Idul Adha, saudara ya. Kita jadi namanya Idul Paskah. Kemudian dalam perjanjian lama ada yang namanya Hari Raya Pondok Daun. Di perjanjian baru apa nih Hari Raya Pondok Daun? Ini adalah hari raya yang belum terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Bukan mengangkat kita di awan-awan, tidak. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Ini saya memberikan contoh gambaran. Kalau perjanjian lama seperti ini, perjanjian barunya seperti apa? Nah, demikian juga ini. Pelepah korma ini satu dari 4 macam daun yang dipakai dalam perayaan Pondok Daun. Saudara nggak usah khawatir, kuisnya nggak mungkin saya tanyakan apa yang 3 itu, enggak, tenang aja. Nanti saudara bisa jawab pelepah pisang, pelepah kelapa, ya ngawur-ngawur dah, pusing. LCC-nya juga dibikin 100. Padahal Ongki jawab Pak John sampai level 4, betul ya? Sama Bu Rosni dibetulkan, ya sesama orang Sumba, saya maklum saudara ya. David juga tanya sama saya, gimana nih Father, sampai level 3 atau 5? Kenapa? Fosa. Maklum lah ya, nepotisme masih ada di gereja juga. 1 dari 4 macam daun yang dipakai dalam perayaan Pondok Daun. Nih ya, apa itu Pondok Daun? Saudara ini nyambung terus khotbahnya, jadi jangan hilang konsentrasi. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Nanti perjanjian lama Hari Raya Pondok Daun, perjanjian baru kedatangan Tuhan Yesus. Orang yang menang apa? Pertandingan. Ya toh, menang itu kan dalam pertandingan. Pertandingan apa? Iman. Maka dia akan memegang. Sekarang saudara sudah dapat 2 loh ya. 1 dari 4 macam. Yang pertama apa berarti saudara? Apa? Loh, matanya ke sini tapi apa yang dilihat? Ini loh, apa? Palem. Saya kan tadi ngomong, saya mesti dengarkan omongan saya. Supaya bisa dapat 100 itu perlu kejelian. 1 dari 4 macam, saya tidak akan tanyakan apa 3-nya. Tapi saya tidak mengomong, saya tidak bicara, sebutkan 2. Apa yang pertama saudara? Yang kedua apa? Yang mantap dong. Yang pertama apa? Palem. Yang kedua apa? Korma. 1 dari 4 macam daun yang akan dipakai dalam perayaan Pondok Daun untuk apa? Itu kan. Menandakan saudara menang. Menang apa? Kita sudah tidak mengalami masa antikris. Bahkan kita yang akan mengalahkan antikris dengan pasukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bukan ikut grupnya antikris, tapi kita sudah diangkat. Kerajaan 1000 tahun. Oh maaf, sebelum 7 tahun masa aniaya, 3,5 tahun aniaya kecil dan aniaya besar. Lalu Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengalahkan antikris, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kita bawa
pelepah palem atau pelepah apa? Korma. Terus yang dua itu apa Pak? Nah ini dia. Kalau yang dapat saya tidak kasih hadiah tapi saya jadikan dia pendeta muda. Sampai di mana tadi? Saya lihat pendeta muda itu langsung lihat Pak Pohok, dia pendeta muda calonnya. Menang dalam pertandingan iman. Aku tidak kalah oleh iblis, aku tidak kalah oleh dunia ini, aku tidak kalah oleh kesenangan dunia, aku tidak kalah oleh kenikmatan dunia, aku tidak kalah oleh bujuk rayu dunia. Saudara memegang daun palem karena sudah menang, megah, cemerlang, luar biasa. Haleluya. Siapa yang mau memegang daun palem pada saat kedatangan Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara. Haleluya. Jangan saudara lambaikan uang. Saudara harus menjadi orang percaya. Ini penting kata ini, sudah dibenarkan. Saudara tidak bisa dibenarkan oleh orang lain, tidak bisa. Kalau hakim membenarkan ini salah, ini benar, itu belum tentu putusan yang pas, belum tentu. Apalagi zaman sekarang di Indonesia saya melihat orang membunuh orang, hukumannya cuma 8 tahun. Memperkosa anak-anak 6 tahun. Dia masuk penjara 3 tahun, 50% masa hukumannya keluar. Yang diperkosa itu akan trauma seumur hidup. Yang dibunuh keluarganya ditinggal oleh orang-orang yang dikasih, apalagi yang dibunuh ini bapaknya sebagai tulang punggung keluarga. Tidak mikirkan ini istri anak-anaknya bagaimana, cuma dihukum 8 tahun. 4 tahun masuk penjara, 4 tahun keluar. Kalau saya jadi hakim, orang yang memperkosa saya hukum 1 tahun aja. Tapi saya suruh potong itunya. Pelepah kormanya. Ya. Kayak di Singapura, hukuman gak usah banyak-banyak, cambuk. Cambuk. Membawa obat narkotik 0,00 sekian gram saja, tewas di tiang gantungan. Siapa presiden, siapa minta tolong kirim surat kepada PM Singapura, tidak mempan. Bulan lalu kan ada satu orang yang dihukum presidennya minta tolong supaya dibebaskan. Tidak ada. Di Indonesia bawa narkotik 800 kilo malah kaya di penjara dia saudara. Bukan dihukum mati, malah kaya. Dia bisa mengendalikan narkoba di mana-mana, bahkan di sekolah, universitas. Ada universitas yang di dalamnya itu ada bunker. Bunkernya itu bukan uang isinya, narkoba. Siapa yang menjalankan? Orangnya yang di dalam penjara. Hebatnya Indonesia. Luar biasa Indonesia ini. Orang-orang yang hebat-hebat malah digeser. Kita masih banyak berdoa juga karena saudara tinggal di Indonesia dan saudara adalah WNI, kan begitu. Saudara sudah dibenarkan, yang bisa membenarkan itu adalah Allah. Kalau Allah bilang benar, tidak mungkin salah. Haleluya. Kalau orang bilang benar, ini tanda tanya, bisa benar, bisa salah. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Kan banyak orang-orang yang dihukum, tak taunya dia tidak salah. Kemudian kalau sudah dibenarkan, saudara masih hidup dalam kebenaran. Dalam kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran, Yohanes 17:17. Supaya apa? Nanti kalau dia datang, saudara ini menjadi orang yang menang. Saudara tidak akan bisa menjadi orang yang menang yang memegang pelepah korma atau pelepah palem atau 2 pelepah yang lain. Kalau saudara tidak menang dalam pertandingan iman, jangankan pertandingan yang besar, pertandingan yang kecil aja saudara suka kalah kok.
Alasan itu bisa dicari, saudara. Anak kecil aja bisa cari alasan, apalagi orang besar. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa buat alasan. Dia yang ciptakan saudara. Dia taruh rohnya dalam hati saudara. Dia bisa tahu saudara berkata benar atau tidak benar. Tidak ada alasan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, bahkan firman Tuhan menulis, orang berkata, aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan orang. Ini itu. Tapi Tuhan jawab apa? Aku tidak kenal kamu. Kenapa tidak kenal? Sebab kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Tidak dalam kebenaran. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Nyanyikan dari hati saudara. Meskipun tak ku punya siapapun juga, sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku. Meskipun tak ada yang mengasihiku. Serukan dari hati saudara. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu. Ku serahkan
Benar Tuhan, Engkau adalah Bapa yang kami, yang sangat mengasihi kami ya Tuhan. Tak ada kata-kata yang kami sampaikan selain sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, atas jamahan-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi pohon kurma ya Tuhan di hadapan-Mu, menjadi pemenang-pemenang di dalam pertandingan iman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Pakailah makin hari makin heran untuk memberitakan kabar baik. Begitu pula kami yang telah hadir saat ini ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu itu akan tertanam di hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan dan doa kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar yang percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda mereka belajar melakukan perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan mereka. Mereka membuat perjanjian garam yang berarti Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.